perkenalkan nama saya Andri Prananda Sembiring, NPM 198220104, kelas Agribisnis A3. Perkenalkan, nama saya Desirian Butar-Butar, NPM 1982-20116. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Dolok-Saribu, NPM 19820136, kelas Agribisnis A3. Perkenalkan, nama saya Rizky Adelia dengan NPM 198220162 dari kelas A4. Perkenalkan, nama saya Zainul Akbar, Stambuk 19, NPM 198220181, kelas Agribisnis A4. Perkenalkan, nama saya Heru Anggriawan dengan NPM 198220199. Saya dari Agribisnis 4. Perkenalkan, nama saya Daniel Surya Aman Siregar, Stambuk 19 dengan NPM 198220208, kelas A4. Yang poin pertama yang saya akan jelaskan adalah menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Untuk menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan, kita ketahui dahulu apa itu sarjana dan apa itu profesional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan menjadi intelektual atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Sedangkan, apa itu profesional? Profesional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, dan kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Untuk itu, apapun kedudukannya, sarjana atau profesional dibutuhkan yang namanya status warga negara. Siapakah warga negara? Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. Mereka meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan belajar tentang untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, mengembangkan rasa kebangsaan, mencintai tanah air. Urgensi pendidikan kewarganegaraan pada umumnya adalah sebagai membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas Pasal 37 Ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum 8 pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Menyatakan juga pendidikan kewarganegaraan wajib di perguruan tinggi. Karena pernyataan tersebut, perlu kita ketahui bahwa pendidikan kewarganegaraan ini adalah pendidikan yang mencakup tentang pendidikan Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, supaya dapat membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dalam dirinya dan cinta tanah air. Itulah urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya untuk mendidik warga negara muda atau generasi muda agar semenjak dini dapat membayangkan bahwa negeri ini betapa luas wilayahnya dan majemuk penduduknya. Jadi, keberadaan pendidikan kewarganegaraan itu diperlukan untuk mendidik warga negara muda untuk mampu merawat dan menumbuhkan modal sosial dan memiliki kekayaan jiwa sehingga strategisnya posisi geografi, geopolitik, dan geoekonomi serta multikulturnya bangsa Indonesia dapat membawa kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Di sini saya akan membacakan materi tentang sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu secara historis. Pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengajar penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Dan yang kedua secara sosiologis. Yang dimaksudkan di dalam konteks secara sosiologis yaitu adalah pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang bersifat mengajak para rakyat serta umatnya untuk berjuang mempertahankan tanah air Indonesia. Merupakan pendidikan kewarganegaraan di dalam dimensi kultural. Inilah sumber pendidikan kewarganegaraan dari aspek sosiologis. Dan yang terakhir adalah secara politis. Yang dimaksudkan secara politis yaitu mampu untuk
melakukan formulasi terhadap berbagai macam saran tentang upaya dan juga sebuah upaya untuk melakukan perwujudan dari kehidupan politik yang sesuai dengan nilai Pancasila. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik, kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam kehidupan bangsa. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam konteks Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pluralisme, yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. Pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Hal-hal penting pendidikan kewarganegaraan. 1. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa untuk mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara sopan santun, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya, selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab bersama. 2. Memberikan pengajaran kepada siswa untuk saling memahami sesama warga negara, saling tegang rasa, toleransi, dan saling menghormati satu sama lain. 3. Memberikan pengetahuan kepada para siswa dan pelajar mengenai sistem pemerintahan dan tentang peraturan negara yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Juga untuk membuka kesadaran kita akan pentingnya dan cinta tanah air. Pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. 1. Mahasiswa menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dengan begitu, mahasiswa bisa menjadi pelopor kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan demokrat. 2. Mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kritis. Dengan begitu, mahasiswa bisa berpikir kritis mengenai isu nasional dan internasional. Mahasiswa menjadi agen of change atau agen pembaharuan yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi secara terencana. 3. Mahasiswa menjadi pribadi yang bertoleransi tinggi. Dengan begitu, mahasiswa menjadi paham akan budaya dan adat istiadat dari segala suku bangsa Indonesia. Dan mahasiswa bisa menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki toleransi tinggi terhadap adat dan budaya yang berbeda. 4. Mahasiswa menjadi pribadi yang cinta damai. Dengan begitu, mahasiswa bisa menjadi sosok penerus bangsa yang demokratis dan cinta damai, sehingga tujuan demokrasi Pancasila di Indonesia bisa tercapai. 5. Mahasiswa menjadi sosok yang mengenal dan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional. Dengan begitu, mahasiswa diharapkan bisa memahami dengan baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan lokal, nasional, dan internasional. Tentang poin D, yaitu argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan atau disebut PKN selalu mengalami perubahan setiap zamannya, dari masa ke masa. Sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini, ada dinamika dan tantangan yang selalu dihadapi. Dalam karya tulis, kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan yang pernah dihadapi oleh Indonesia dari masa ke masa. Kemudian, dinamika sendiri adalah sesuatu yang mempunyai tenaga atau kekuatan selalu bergerak, berkembang, serta dan bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan tertentu. Dan tantangan adalah hal-hal yang perlu dilewatkan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian saat ini dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan yang telah mempengaruhi di Indonesia sejak dulu. Semua perubahan tersebut dapat diidentifikasi dari dokumen kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka. Sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi. Nah, pendidikan kewarganegaraan pertama kali tahun 1957 dengan nama kewarganegaraan, yang isinya sebatas hak dan kewajiban warga negara serta cara-cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Namun saat muncul Orde Baru, mata pelajaran ini hampir dihilangkan karena tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman pada saat itu. Lalu kewarganegaraan berubah menjadi pendidikan moral Pancasila atau PMP. Materi yang sangat dominan di sini adalah mengenai materi V4 pada kurikulum 1984 maupun kurikulum 1994. Inilah ciri khas PKN sebagai mata kuliah dibandingkan dengan mata kuliah lain. Ontologi PKN adalah sikap dan perilaku warganegaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa.
mereka sangat dinamis. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika. Selanjutnya, materi yang saya sampaikan yaitu esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Apakah tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia di masa depan? Bagaimana Anda dapat memprediksi kondisi Indonesia di masa depan? Apa gagasan berupa pemikiran hasil analisis Anda untuk masa depan? Anda masukkan indikator-indikator berupa fakta dan peristiwa yang mungkin akan terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan. Pada tahun 2045, bangsa Indonesia akan memperingati 100 tahun Indonesia merdeka. Bagaimana nasib bangsa Indonesia pada 100 tahun Indonesia merdeka? Berdasarkan hasil analisis ekonomi yang diterbitkan oleh Kemendikbud 2013, bangsa Indonesia akan mendapat bonus demografi. Demografi bonus sebagai modal Indonesia pada tahun 2045. Indonesia pada tahun 2030 sampai 2045 akan mempunyai usia produktif 15 sampai 64 tahun yang berlimpah. Inilah yang dimaksud bonus demografi. Inilah yang dimaksud dengan bonus demografi. Bonus demografi ini adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkannya. Usia produktif akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Tentunya, cara yang paling strategis adalah melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Bagaimana kondisi warga negara pada tahun 2045? Apa tuntutan, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia? Benarkah hal ini akan terkait dengan masalah kewarganegaraan dan berdampak pada kewajiban dan hak warga negara? Ekonomi Indonesia sangat menjanjikan, walaupun kondisinya saat ini belum dipahami secara luas. Saat ini, ekonomi Indonesia berada pada urutan 16 besar pada tahun 2030. Ekonomi Indonesia akan berada pada urutan 7 besar dunia. Saat ini, jumlah konsumen sebanyak 23 juta dan jumlah penduduk produktif sebanyak 53%. Pada tahun 2030, jumlah konsumen akan meningkat menjadi 135 juta dan jumlah penduduk produktif akan meningkat menjadi 71%. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain. Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi, konstitusi, negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Masa depan, pendidikan kewarganegaraan sangat ditentukan oleh eksistensi, konstitusi, negara, dan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dengan perkembangan tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan, yang penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Adapun alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan dibutuhkan di masa depan yaitu yang pertama, karena hancurnya berbagai macam nilai demokrasi yang dimana ada pada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, terjadinya sikap pemudaran terhadap berbagai kehidupan kewarganegaraan dan juga nilai komunitas pada masyarakat. Ketiga, terjadi sebuah sikap kemunduran dari nilai toleransi yang dimana terjadi pada masyarakat itu sendiri. Yang keempat, terjadi sebuah sikap pemahaman terhadap nilai yang dimana ada pada sebuah keluarga. Yang kelima, terjadi sebuah sikap pemudaran yang dimana berada pada sebuah nilai kejujuran. Yang keenam, terjadi sebuah sikap maraknya praktik kolusi, dan nepotisme yang dimana terjadi pada masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan terhadap pemerintahan. Yang ketujuh, terjadinya berbagai macam pelanggaran terhadap nilai berbangsa dan juga bernegara. Yang kedelapan, terjadinya sebuah kerusakan pada sistem dan juga kehidupan ekonomi.